Berakhirnya hidup seorang ayah dan nenek dan sebetulnya juga seorang ibu, tapi ibu itu berhasil lari dan selamat dan saat ini masih dirawat di rumah sakit di Jakarta, mengejutkan kita semua. Anak kandung tunggal pula masih berusia 14 tahun merasa bingung dan terus menangis setelah peristiwa kejadian itu. Ia mengaku ada suatu bisikan di telinganya sehingga tanpa sadar melakukan tindakan di luar nalar dengan cepat tanpa tahu akibat yang harus dihadapinya setelah itu. Ia bukan anak yang hidup di tengah kesulitan ekonomi keluarga yang begitu pelik. Mungkin banyak faktor yang menyebabkan seorang anak remaja melakukan tindakan di luar kebiasaan anak remaja pada umumnya. Faktor psikologis dan sosiologis, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, pernah mengalami tindakan kekerasan baik verbal maupun nonverbal atau melalui tontonan dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga tidak mengatakan anak pelaku tindak kejahatan sebagai anak yang pada dasarnya baik mungkin terlalu terburu-buru juga. Tak bisa begitu juga. Kesannya justru menyalahkan pihak lain dan lingkungannya atau malah orang tua itu sendiri. Bagaimanapun anak pelaku tindak kejahatan itu nantinya juga akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Terlalu buru-buru membela anak pelaku tindak kejahatan itu tak pula pada tempatnya. Apalagi menjadikannya jubir yang akan berbicara dengan anak-anak seusianya. Memang tak mudah menjadi orang tua idaman bagi anak-anak di zaman seperti sekarang ini. Ahli psikologi anak ternama pun bisa jadi gagal dalam mendidik anaknya. Anak adalah kehidupan, kata Khalil Gibran. Anak mulah anak panah yang meluncur. Jadi orang tua tak otomatis sebab atau akibat di sini. Tak bisa korban jadi pelaku atau malah sebaliknya. Berakhirnya hidup orang tua, ayah, ibu, nenek, dan yang lainnya secara tidak wajar terasa semakin dekat dengan kehidupan kita. Banyak faktor yang mendekatkan semua itu pada kita. Kadang kita tak habis pikir, kenapa peristiwa semacam itu bisa terjadi begitu cepat dan mudah. Rasa iba saja kadang tak cukup. Orang tua kadang juga tega menyiksa anaknya, dan itu belum lama juga beredar di media sosial seperti yang kita lihat. Kini giliran anak yang tega menghabisi orang tuanya. Para ahli menganalisis yang terkadang berakhir pada korban seolah pelaku atau malah sebaliknya. Seorang disabilitas tunadaksa yang merupakan tingkat akhir di Universitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat ini jadi tersangka dan berstatus tahanan rumah. Ia diduga melakukan tindakan pelecehan seksual, bahkan hingga rudah paksa terhadap mahasiswi dan yang lainnya. Ia dengan tegas membantah tindakan itu dan secara tidak langsung berusaha mencari simpati publik dengan kondisi dirinya yang memiliki kekurangan atau keterbatasan. Hampir saja usahanya itu berhasil dan publik hendak menyerang institusi kepolisian yang memang saat ini lagi disorot. Mana mungkin saya melakukan pelecehan seksual hingga rudah paksa. Untuk memakai baju dan celana saja, saya masih dibantu oleh orang tua saya. Pembelaan seperti ini siapa pula yang bisa membantahnya? Sangat logis dan masuk akal. Justru aneh orang yang membantah itu, kecuali penyidik itu sendiri dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Dan untuk bukti pelecehan dan rudah paksa sangat tak mudah mencarinya, meski korban itu sendiri tampil. Untungnya korbannya tak hanya satu orang. Korban lainnya juga mulai berani berbicara, bahkan hingga belasan orang pula. Baru publik mulai yakin dan memberikan kepercayaan kepada kepolisian. Kalau alasan karena suka sama suka pun tak bisa juga ditelan mentah-mentah. Jumlahnya terlalu banyak dan buktinya pihak-pihak itu yang melaporkan ke kepolisian. Ternyata keterbatasan seseorang, baik dari segi fisik maupun usia, tak bisa menjadi alasan seseorang itu tak mungkin melakukan tindakan kejahatan. Yang kurang fisik tapi psikis dan lainnya tidak. Yang kurang hanya usia tapi tindakannya bahkan melebihi tindakan orang dewasa. Maka yang dihakimi itu tindakannya bukan keterbatasannya. Tapi bukan berarti juga keterbatasan seseorang itu tak bisa diterima sebagai keterbatasan yang perlu untuk dipahami. Inilah akhir zaman di mana darah terlalu mudah untuk tumpah dan dianggap hal yang biasa saja.
Membunuh satu orang ibarat membunuh seluruh umat manusia, seperti yang tertulis dalam kitab suci, tak lagi dihiraukan. Lihatlah peperangan terjadi di banyak belahan negara lainnya. Nyawa seperti tak ada harganya. Orang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Melalui ilmu pengetahuan terjadi kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang, tetapi terjadi juga penurunan terhadap nilai-nilai yang dulu dianggap agung, kini diabaikan begitu saja.